Salam damai sejahtera dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih dimanapun kami berada. Kami senantiasa dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan, dan naungan kasih Tuhan yang sempurna. Kami akan kembali mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Bentuklah kami, tegurlah kami, agar hidup kami ini semakin layak dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah kemurahan hati dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di sekitar kita, terkadang ada orang-orang yang tidak suka dan membenci kita tanpa alasan. Tetapi Tuhan memerintahkan agar kita tetap memberikan kasih kepada mereka. Jadi yang pertama kita harus mengasihi mereka, mengasihi orang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Walaupun mungkin mereka menyakiti kita, melukai kita, mengecewakan, menipu, mendatangkan kerugian dalam usaha pekerjaan kita. Tapi mengasihi orang lain itu adalah perintah Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Ini bukan perintah yang mudah, tapi ini menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup, yang telah mengasihi kita orang berdosa. Kemudian yang kedua, kita harus mengampuni, seperti halnya Tuhan telah mengampuni kita. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kesalahan orang lain itu kita lupakan. Karena kita juga bisa berbuat kesalahan dan berbuat dosa. Kita harus menerima dan menghargai orang lain. Tidak selamanya dan tidak seterusnya orang lain itu selalu salah dan berbuat dosa, melakukan hal yang jahat terhadap kita. Kalau orang lain berbuat jahat dengan kita, kita balas dengan kebaikan, pasti nanti pada saatnya mereka akan berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Hanya diperlukan kesabaran. Kemudian yang ketiga, kita harus murah hati. Jadi kita harus menjadi orang yang suka memberi, suka berkorban kepada orang lain. Karena Tuhan yang akan memperhatikan, memperhitungkan, dan akan mengembalikan, memberikan upah kepada kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang telah berbuat baik, kepada orang-orang yang telah melakukan dan menggenapi setiap firman Tuhan. Semuanya diperhitungkan dan pasti diberkati oleh Tuhan sendiri. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain, jangan mendendam, tapi lupakanlah. Milikilah kemurahan hati, supaya engkau rela memberi, rela berkorban. Ketika kita menabur, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anaknya yang murah hati, meneladani Tuhan yang juga sudah senantiasa memberikan kemurahan dalam hidup kita, tidak terhitung jumlahnya. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengasihi, mengampuni, dan berkorban bagi orang lain. Dengan demikian, kita menggenapi firman Tuhan untuk memiliki kemurahan hati. Terima kasih Bapak, pengajaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini sangat indah. Walaupun itu tidak mudah, kami sadar untuk mengasihi orang yang membenci kami, itu butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati, butuh kerelaan, dan juga kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengakui, menyadari bahwa kami juga sudah dikasihi oleh Tuhan, kami sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu kami harus mengasihi orang lain, mengampuni kesalahan orang lain, dan akhirnya kami memiliki kemurahan hati untuk rela memberi, rela berkorban. Bahkan ketika kami meminjamkan, kami tidak berharap untuk dikembalikan,
Karena Tuhan sendiri yang memperhatikan, memperhitungkan, dan akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu dan untuk menolong kehidupan kami, setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami ini memancarkan sinar kemuliaan Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin kami tidak bisa memenangkan orang lain dengan perkataan kami, dengan berita Injil yang kami sampaikan, tetapi dengan sikap hidup kami, dengan tindakan kasih kami yang nyata, orang lain akan melihat kasih Kristus dan biarlah Roh Kudus yang berkarya dan mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.